lebih besar dari tabel. Berarti yang ini hitung lebih besar dari tabel, atau alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05 ini tadi. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang uji hipotesis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Regresi linier berganda adalah regresi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau meramalkan nilai pengaruh dua atau lebih dari variabel independen atau variabel bebas terhadap satu variabel dependen atau variabel terikat. Contoh, ini ada variabel X1, ini ada variabel X2. Ini disebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Akan mempengaruhi variabel Y. Ini disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Di variabel bebasnya ada dua, mempengaruhi satu variabel terikat. Atau contoh lain, di sini ada variabel X1, variabel X2, variabel X3. Ini disebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Akan mempengaruhi variabel Y. Variabel Y-nya ada satu ya. Ini dengan variabel dependen atau variabel terikat. Jadi inti dari regresi linier berganda di sini adalah regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kemudian dari model struktural ini dapat disusun sebuah persamaan regresi. Jika variabel bebasnya ada 2, maka persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Y ini adalah variabel Y, dan A ini adalah konstanta, dan B1 ini adalah koefisiensi. X1 ini variabel X1. Kemudian B2 ini adalah koefisiensi, X2 ini variabel X2. Berarti koefisiensi X2, ini berarti koefisiensi X1. Kemudian jika variabel bebasnya ada 3, maka persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah 3X3. Jadi X-nya di sini ada sampai 3 ya, karena di sini ada 3 variabel bebas. Kemudian nanti bisa dilakukan uji hipotesis. Yang pertama, uji koefisiensi determinasi atau R-square. Tujuan dari uji koefisiensi determinasi atau R-square ini adalah untuk melihat kemampuan dari variabel independen atau variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat. Ini nanti uji koefisiensi determinasi ini dalam bentuk persentase. Kemudian yang kedua, uji hipotesis simultan atau uji F. Uji hipotesis simultan atau uji F ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas secara simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Jadi pengaruhnya secara simultan atau secara bersama-sama ya. Jadi 3 variabel ini mempengaruhi variabel Y. Kalau yang ini berarti 2 variabel ini mempengaruhi variabel Y secara bersama-sama. Dan yang ketiga, uji hipotesis parsial atau uji T, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi pengujiannya dilakukan masing-masing atau secara parsial atau individu. Ini nanti akan dilihat berapa tingkat signifikasi dari pengaruh X1 terhadap variabel Y.
Kemudian akan dilihat bagaimana tingkat signifikasi pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Kemudian yang ini juga dihitung satu per satu. Sekarang kita akan melihat contoh bagaimana cara uji regresi linear berganda beserta uji hipotesisnya dengan menggunakan data yang ada ini. Di mana di sini ada nomor data ya, ada 15. Kemudian ini ada partisipasi anggaran atau variabel X1, ini nilainya. Kemudian ini pengawasan BPD atau X2, ini nilainya. Dan ini akuntabilitas pengelolaan dana desa atau variabel Y, dan ini nilainya. Nanti kita akan melihat seberapa besar pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian, berapa besar pengaruh dari X1 terhadap Y, dan pengaruh X2 terhadap Y, serta seberapa besar variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel Y. Berarti uji yang akan kita lakukan nanti adalah uji determinasi atau R-square, kemudian uji F atau uji simultan ya. Jadi secara bersama-sama variabel X1 dan X2 ini nanti mempengaruhi variabel Y. Dan uji T atau uji parsial, yaitu seberapa besar partisipasi anggaran mempengaruhi variabel Y, dan seberapa besar pengawasan BPD mempengaruhi variabel Y. Apakah ada pengaruh signifikan atau tidak? Untuk melakukan analisis data regresi linear berganda dan uji hipotesis, setelah kita masuk ke SPSS, kita pilih variabel view ya. Kemudian kita deskripsikan nama variabel, yang pertama X1. Kemudian untuk labelnya kita buat partisipasi anggaran. Kemudian yang kedua kita buat X2. Untuk labelnya kita buat di sini pengawasan BPD. Kemudian untuk variabel yang ketiga Y kita buat di sini akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian jika sudah, kita klik data view. Ya, di sini sudah muncul ya, ini variabelnya X1, ini X2. Selanjutnya kita masukkan data yang akan kita olah. Ya, kita kopikan dari Microsoft Excel di sini ya. Kita blok, kemudian kita Ctrl C dan dipastekan di SPSS tadi. Ya, ini sudah masuk datanya. Kemudian untuk proses analisis yang pertama kita pilih analis, ya. Kemudian pilih regression, kemudian pilih linear ya. Jadi analis, regression, linear. Di sini ada nama variabel dependent dan ini independent. Sekarang kita pindahkan atau kita masukkan variabel dependent ke kolom ini dan independent ke kolom yang bawah. Jadi yang dependent ini yang Y ya, yang akuntabilitas, kita klik variabelnya, kemudian klik tanda panah, dia masuk. Kemudian yang independent, pertama partisipasi anggaran, kita klik, kemudian kita klik panah, ya masuk satu ya. Kemudian yang pengawasan BPD, kita klik dan masuk X2-nya. Jadi ini Y, ini X1, ini X2. Kemudian kita klik OK. Dan di sini sudah keluar output dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS ya. Sekarang kita interpretasikan output dari SPSS ini. Yang pertama untuk uji koefisiensi determinasi atau R-square. Jadi ketika kita melakukan uji koefisiensi determinasi atau R-square, maka fokus kita sekarang ke angka ini, R-square ini ya, R-square. Ini angkanya adalah titik 438. Ini artinya 0,438. Makna dari angka 0,438 di sini adalah nilai koefisiensi determinasi atau R-square sebesar 0,438 bermakna bahwa secara bersama-sama variabel partisipasi anggaran
dan pengawasan BPD dapat menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 43,8%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Jadi angka ini dikalikan dengan 100%, ya. Kita dapatnya di sini 43,8%. Kemudian yang kedua, uji hipotesis simultan atau uji F. Lebih dahulu kita mengajukan hipotesis, yang mana di sini hipotesisnya adalah H0. Tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian H1, ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kriteria pengujiannya adalah jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel atau alfa lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian jika F hitung lebih besar dari F tabel atau alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Inilah kriteria pengujian yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk H0 dan H1 ini, H0 ini H1. Sekarang kita untuk uji hipotesis ya, yang simultan atau uji F. Fokus kita adalah ke tabel yang ANOVA ini. Dan angka yang akan kita lihat yang pertama adalah untuk signifikan ini. Kemudian yang kedua F ini adalah F hitungnya. Jadi inilah yang disebut dengan alfa. Ini yang disebut dengan F hitung. Di sini kriterianya F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel atau alfa lebih besar dari 0,05. Atau F hitung lebih besar dari F tabel atau alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kita lihat di sini angkanya adalah 0,032. Berarti angka ini lebih kecil dari 0,05 ya, karena 0,032. Berarti ini. Kemudian jika kita ingin melihat yang ini, F hitungnya, di sini ada F hitung 4,668. Kita harus membandingkan dengan F tabel. Maka kita harus melihat berapa besarnya F tabel. Dan di sini untuk jumlah variabel bebasnya ada 2 ya. Maka untuk pembilangnya atau N1-nya berarti kita pilih yang kolom kedua. Kemudian untuk jumlah dari N2-nya atau penyebutnya, jumlah data tadi ada 15, ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat ya, berarti tinggal 12 ya. Berarti ini sekarang angkanya. Dapatnya adalah 3,89. Sekarang kita lihat F hitungnya 4,668. Berarti besar F hitungnya. Berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Atau alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05. Ini kan lebih kecil dari 0,05. Dan ini lebih besar dari F tabel ya. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebenarnya kita bisa memilih salah satu saja, mana yang mau kita pakai. Mau yang menggunakan F hitung dan F tabel atau menggunakan alfa. Nah, hasilnya pasti akan sama. Sebagai contoh ini, kita mau melihat ini, pasti 0 ditolak dan H1 diterima ya, karena dia lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kita mau menggunakan yang ini 4,668, pasti 0 ditolak dan H1 diterima. Karena apa? F hitungnya dia lebih besar daripada F tabel. Ini F tabelnya cuma 3,89. Jadi kesimpulannya dari hasil uji hipotesis simultan ini adalah ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ada pengaruh signifikan. Karena di sini H0-nya ditolak dan H1 diterima. Ini yang ditolak, yang tidak ada pengaruh ini ditolak.
yang diterima ada pengaruh signifikan. Maka inilah yang menjadi kesimpulannya. Dengan tingkat total kesalahan yang kita gunakan adalah 5% ya, dan sini 0,05. Kemudian kita lakukan uji hipotesis secara parsial atau uji T. Ini ada dua variabel bebas ya, partisipasi anggaran dan pengawasan BPD. Kita uji yang pertama dulu, variabel bebas yang pertama atau X1-nya ya, variabel partisipasi anggaran. Hipotesis yang kita buat adalah 0. Tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan H1-nya, ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kriteria pengujian adalah jika dihitung lebih kecil atau sama dengan T tabel atau alfa lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti ini diterima dan ini ditolak. Kemudian jika T hitung lebih besar dari T tabel atau alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti ini ditolak, ini diterima. Sekarang kita lihat ke tabel uji T ya. Kita lihat tabel yang ini, koefisiensi ini. Dan karena yang kita uji adalah yang partisipasi anggaran, maka fokus kita ke angka ini. Ini untuk apanya, atau signifikannya, dan ini untuk T tabelnya. Kita lihat signifikannya di sini adalah 0,053. Titik 053 ya, artinya itu 0,053. Berarti angka ini berada lebih besar dari 0,05. Meskipun sangat tipis ya, karena di sini 0,53. Tapi tetap dia lebih besar dari 0,05. Berarti ini dia, lebih besar dari 0,05. Kemudian ketika kita akan melihat T tabel ini, kita harus membandingkan antara T hitung ini dengan T tabel. Karena nih ya, T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel. Jadi kita lihat T tabelnya. Di mana di sini tingkat kesalahan yang kita pakai adalah 5% ya, maka kita lihat yang baris ini, yang kolom ini ya. Kemudian jumlah variabel atau jumlah angka, jumlah data tadi ada 15, kemudian dua variabel bebas berarti tinggal 13. Maka akan diperoleh tabel sebesar 2,160. Sekarang kita bandingkan nih. T hitung, ini T tabel. Besar mana? Besar T tabel ya. Ini 2160, ini 2151. Selisihnya pun tipis ya, tapi tetaplah besar T tabel. Berarti ini dia. T hitung lebih kecil dari T tabel ya. T hitung lebih kecil dari T tabel. Berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Sebenarnya untuk melakukan uji hipotesis yang parsial atau uji T, kita bisa memilih salah satu, mau kita ambil yang ini atau yang ini sama aja. Nah tadi di sini dilihat dari alfanya pun dia lebih besar dari 0,05. Dilihat dari T hitungnya pun dia lebih kecil dari T tabel. Kan sama kesimpulannya gitu. Jadi H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi interpretasinya adalah tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan taraf kesalahan 5% ya. Karena yang diterima yang H0, H1 yang ditolak. Jadi tidak ada pengaruh signifikan. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian kita lanjutkan untuk uji hipotesis parsial variabel bebas yang kedua ya. Berarti yang ini pengawasan BPD. Hipotesis yang diajukan untuk H0
Tidak ada pengaruh signifikan antara pengawasan BPD secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian H1-nya, ada pengaruh signifikan antara pengawasan BPD secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan kriteria pengujian yang dilakukan, jika T hitung kurang dari atau sama dengan tabel, atau alfa lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini H0-nya, ini H1-nya. Dan kita lihat angka di output SPSS ya, berarti kita fokus ke ini karena variabel bebas yang kedua yang diuji. Jadi ini merupakan alfanya atau signifikannya, dan ini merupakan T hitungnya. Sekarang kita lihat dulu untuk signifikan di sini 0,021 ya, 0,021. Berarti angka ini lebih kecil dari 0,05. Ini dia, lebih kecil dari 0,05. Kemudian ketika kita ingin melihat dari hitung, di sini T hitungnya adalah 2,647 ya, 2,647. Dan ini dapat dipastikan bahwa angka ini pasti lebih besar dari T tabel. Pasti lebih besar dari T tabel. Jadi kita lihat, ini T tabelnya, kemudian tingkat kesalahan yang kita pakai 5% ya. Kemudian jumlah dari 15 dikurang 2 variabel bebas tinggal 13 ya, maka diperoleh T tabel ini 2,160. Benar ya, ini lebih besar dari T tabel ya. Berarti yang ini, hitung lebih besar dari T tabel. Atau alfa lebih kecil atau sama dengan 0,05 ini tadi. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Ini dia, H0 ditolak dan H1 diterima. Maka interpretasinya adalah ada pengaruh signifikan antara pengawasan BPD secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan taraf kesalahan 5%. Jadi ada pengaruh signifikan ya, karena ini yang diterima, satunya yang diterima, dan H0-nya ditolak. H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian dari data output ini dapat disusun persamaan regresi linear berganda. Mana persamaannya adalah Y sama dengan konstanta ditambah koefisiensi X1 ditambah koefisiensi X2. Maka jika kita masukkan angkanya adalah Y sama dengan 8,953. Ini konstanta, melihatnya ini ya, konstan 8,953. Ditambah 0,307 X1, berarti ini koefisiensi dari X1, kita melihatnya ini, partisipasi anggaran atau X1, 0,307. Kemudian ditambah 0,476 X2, berarti ini koefisiensi dari X2. Kita melihatnya ini, pengawasan BPD atau X2, 0,476. Untuk susun persamaan, kita ngambil data di kolom ini. Kemudian dari persamaan ini dapat diinterpretasikan. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 8,953 bermakna bahwa ketika variabel partisipasi anggaran dan variabel pengawasan BPD bernilai 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 8,953. Jadi inilah makna dari konstanta ini. Ketika X1 dan X2 ini 0, maka pengelolaan dana desa sebesar ini, akuntabilitasnya 8,953. Kemudian yang kedua, koefisiensi regresi variabel partisipasi anggaran sebesar 0,307, ini ya, 0,307, bermakna bahwa ketika variabel partisipasi anggaran meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,307 satuan. Dengan catatan variabel yang lain konstan atau tetap. Jadi ketika variabel X1 atau partisipasi anggaran meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,307. Karena di sini koefisiensinya
positif ya. Jadi ketika X1 naik, Y juga naik. Dengan catatan yang variabel lain ini konstan atau tetap. Begitu juga sebaliknya, ketika X1 ini turun sebesar 1 satuan, maka Y ini akan turun sebesar 0,307. Kemudian yang ketiga, koefisiensi regresi variabel pengawasan BPD sebesar 0,476. Ini ya, 0,476. Bermakna bahwa ketika variabel pengawasan BPD meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,476 satuan, dengan catatan variabel lain konstan atau tetap. Jadi ketika X2 atau pengawasan BPD meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel Y atau akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat sebesar 0,476. Karena di sini juga koefisiensinya positif ya. Maka ketika X2 naik, maka Y juga ikut naik. Dengan catatan yang X1-nya di sini konstan ya. Naiknya sebesar 0,476. Begitu juga sebaliknya, ketika X2 ini mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y juga akan mengalami penurunan sebesar 0,476 satuan. Dengan catatan variabel lain konstan atau tetap.